Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita akan meneruskan materi minggu yang pertama, yaitu tentang persilangan. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anakku, kalian masih ingat bahwa minggu yang lalu kalian belajar tentang persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid dominan tidak penuh atau intermedier dan persilangan monohibrid yang di backcrosskan dan di test crosskan. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dominan tidak penuh atau dikenal dengan istilah intermedier. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan, sehingga sifat keturunannya merupakan gabungan dari sifat kedua gennya. Sebagai contoh di sini, persilangan antara tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, di mana bunga merah dominan sehingga dilambangkan dengan huruf besar, M besar, M besar, dan bunga putih resesif dilambangkan dengan huruf kecil, M kecil, M kecil. Bila di dalam perkawinan itu terjadi sifat semi-dominansi, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Maka kita lihat di sini bagan persilangannya. Yang pertama parental merah dilambangkan dengan M besar, M besar, putih dilambangkan dengan M kecil, M kecil. Gamet dari induk itu M besar, yaitu M besar. Gamet dari induk M kecil, yaitu M kecil. Kemudian keturunan yang pertama, maka kedua gamet digabungkan, M besar, M kecil. Kalian ingat pada minggu yang kemarin bahwa T besar, T kecil ketemu, tetapi di situ muncul sifat yang dominan, yaitu tinggi. Nah, karena di sini semi dominasi atau intermediate, maka kedua warna itu mempunyai pengaruh yang sama-sama kuat, baik warna merah maupun warna putih. Maka pada F1-nya muncul warna merah muda atau rose. Kemudian pada induk yang kedua, jika sesama F1 disilangkan, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Gametnya dari M besar, M kecil, maka gametnya M besar, M kecil. Lihat bagan pada F2-nya. Di situ muncul genotip M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Ingat, di sini persilangannya intermedier, ya. Sehingga di situ ada huruf yang besar bertemu dengan huruf yang kecil, maka kedua sifat itu sama kuat, sehingga muncul fenotip merah muda. Maka di sini muncul fenotip merah, merah muda, dan putih. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F2-nya? Nah, kita lihat dari papan catur di depan tadi. Fenotipnya berarti merah dibanding merah muda
dibanding putih. Berapakah jumlah yang merah? 1. Berapakah jumlah yang merah muda? 2. Berapakah jumlah yang putih? 1. Sehingga perbandingan fenotipnya merah banding merah muda banding putih sama dengan 1 banding 2 banding 1. Bagaimana dengan perbandingan genotip pada F2-nya? Kita lihat di papan catur tadi. M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil M kecil. M besarnya berapa jumlahnya? 1. M besar M kecil jumlahnya berapa? 2. M kecil jumlahnya 1. Maka perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Sehingga dalam persilangan intermedier, perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya sama, yaitu 1, 2, 1. Kita teruskan berikutnya, yaitu persilangan backcross. Apa itu persilangan backcross? Yaitu persilangan antara F1 dengan induk yang dominan. Sebagai contoh, bunga berwarna ungu dengan genotip U besar disilangkan dengan bunga berwarna putih dengan genotip U kecil, menghasilkan keturunan pertama bunga berwarna ungu dengan genotip U besar, U kecil. Nah, setelah diadakan backcross, berapakah perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya? Silahkan, ini nanti kalian buat bagan persilangan. Bagaimana cara membuat bagan persilangan? Sama, kalian membuat bagan persilangan yang dominan penuh atau yang intermedier. Berarti kalian harus tentukan dulu P1. Berarti P1-nya apa? U besar disilangkan dengan U kecil. Ketemu F1. F1-nya sudah ditentukan di situ, yaitu U besar U kecil dengan fenotip ungu. Ya. Maka setelah diadakan backcross yaitu F1 dengan induk yang dominan. Mana induk yang dominan? U besar. Maka P2-nya U besar U kecil disilangkan dengan U besar. Nah, dari persilangan nanti kalian bisa mendapatkan F2 dan kalian bisa tuliskan perbandingan genotip dan fenotipnya. Kita teruskan dulu persilangan test cross. Persilangan test cross adalah persilangan antara F1 dengan induk yang resesif. Contoh, bunga berwarna ungu dengan genotip U besar disilangkan dengan bunga berwarna putih dengan genotip U kecil, menghasilkan keturunan pertama bunga berwarna ungu dengan genotip U besar, U kecil. Setelah diadakan test cross, berapa perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya? Cara pengerjaannya sama seperti yang backcross. Jadi kalian tentukan dulu P1. Dalam hal ini P1-nya U besar disilangkan dengan U kecil. Maka ketemu F1. F1-nya U besar U kecil. Fenotipnya ungu. Setelah itu P2 berarti diadakan test cross. Apa tadi arti test cross?
persilangan antara F1 dengan induk yang resesif. Berarti P2 U besar U kecil disilangkan dengan U kecil U kecil. Nah, silahkan dilanjutkan. Di situ nanti kalian bisa mendapatkan perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya. Ya, baik. Anak-anakku, untuk membantu kalian dalam mempelajari dan membuat bagan persilangan baik yang intermediate, back cross, test cross, silahkan nanti kalian download modul yang sudah Bu Ana upload ya. Jadi silahkan download modul di sana, sudah ada contoh lengkap ya. Kalian pelajari, kalian bisa kembangkan ya, khusus tentang persilangan. Demikian juga nanti pada persilangan yang dihibrid juga kalian pelajari dari modul itu. Akhirnya, terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas, dan selalu semangat dan salam sehat. Semoga kalian sukses.